warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat pepes tahu atau botok tahu jamur tiram. Di sini aku siapkan bumbu yang akan saya haluskan. Aku gunakan 4 siung bawang putih, tapi yang 2 itu kecil-kecil ya. Kalau misalkan besar-besar pakai 3 siung udah cukup. Kemudian 5 butir bawang merah. Cabai rawitnya sesuaikan selera, aku pakai sekitar 13 biji. Kalau misalkan nggak suka pedas, ini bisa dikurangin. Kemudian untuk tahunya saya pakai sekitar 350 gram atau 4 potong. Jamur tiramnya 3 lembar. Atau kalau misalkan suka banyak bisa ditambah. Ini udah aku cuci bersih. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kemudian yang aku utuhkan di sini, yang aku iris nanti 2 butir tomat ukuran kecil aja. 2 buah cabai merah keriting atau cabai merah besar juga boleh. 1 genggam kemangi yang sudah dicuci bersih seperti ini. Agak layu nggak apa-apa, kalau ada yang segar boleh pakai yang segar. Di sini kita potong-potong tipis-tipis dulu. 2 butir tomat yang sudah kita cuci bersih. Kita ilangin bagian bonggolnya ini yang hijau-hijau. Ini pokoknya bikinnya tuh gampang banget, bisa dicobain di rumah dan rasanya juga enak. Setelah kita ilangin bonggolnya, kita potong seperti ini aja. Terusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kita akan potong juga cabai keritingnya. Cabai keritingnya ini kita potong serong tipis-tipis aja. Seperti ini. Supaya warnanya nanti lebih cantik dan rasanya juga lebih enak ya. Sebelumnya harus sudah dicuci bersih dahulu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kalau misalkan suka pedas, bisa ditambahkan irisan cabai rawit atau cabai rawit utuh. Sudah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian bumbu yang kita haluskan, ini aku ganti cobek biar lebih gampang nguleknya ya. Ini kita tambahkan di sini sekalian 1 sendok teh garam. Atau secukupnya, kalau misalnya suka lebih berasa boleh ditambah. Atau dicicipin dahulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur. Boleh pakai kaldu bubuk atau penyedap. Kemudian ini kita ulek sampai halus. Ini setelah kita ulek halus, ini kita sisihkan dahulu ya, sebentar. Kemudian jamur tiram yang sudah kita cuci bersih ini, kita suwir-suwir tipis-tipis saja seperti ini. Kecil-kecil, biar lebih cepat matang dan rasanya juga lebih enak ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita suwir-suwir halus seperti ini semuanya. Ini tahunya juga kita akan haluskan di sini. Kita campur sekalian ya. Kita becek menggunakan sendok atau garpu, terserah. Yang penting kita haluskan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita becek-becek halus dan sudah tercampur antara tahu dan jamur tiramnya ini seperti ini ya, kita tambahkan daun kemanginya. Kita tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Setelah kita campurkan bumbu halusnya, ini kita ulek lagi atau kita campurkan sampai tercampur rata. Kita aduk. Bisa menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur ya, atau memastikan lebih rata. Kalau misalkan suka warnanya lebih agak kuning, bisa ditambahkan sedikit kunyit. Pastikan semua bahan tercampur dengan baik. Setelah tercampur rata semuanya antara bumbu, kemangi, dan juga jamur tiramnya tadi, kita tambahkan irisan cabai dan tomat. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini kita bisa cicipin ya, kalau misalkan kurang yakin, kurang berasa apa gitu.
Tapi kalau udah yakin, udah dirasa cukup, nggak perlu cicipin, langsung dibungkus juga boleh. Ini aku tambahkan sekitar 1 sendok teh gula. Kita aduk lagi sampai gulanya ini tercampur rata. Kalau misalkan lebih yakin gulanya agar tercampur, bisa diulek barengan dengan bumbu ya. Setelah tercampur rata semuanya, ini kita siap gunakan. Kita siapkan daun pisang secukupnya. Aku udah lap bersih. Kemudian tusukkan gigi seperti ini. Atau adanya staples boleh menggunakan staples. Ini kita ambil 1 lembar. Aku double menjadi 2 ya. Jadi 2 lembar. Kita ambil sedikit atau secukupnya. Misalnya mau bikinnya seberapa banyak, sesuaikan aja. Aku gunakan segini ya, sekitar 1,5 sendok. Kalau misalkan mau bikin lebih besar boleh. Pokoknya sesuaikan selera aja. Kemudian kita bungkus seperti ini. Kita selipkan tusukkan gigi. Daun pisangnya kalau bisa dijemur dulu agar layu, atau bisa juga dibikin layu sebentar. Tuh, seperti ini ya. Kita gunting bagian atasnya supaya kelihatan rapi. Tuh, begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu. Aku ulang lagi caranya. Ambil 1 daun pisang, tambahkan di atasnya 1 lagi. Tambahkan adonan sekitar 1,5 sendok atau secukupnya. Kemudian kita bungkus. Sisanya ini kita bisa gunting. Setelah selesai kita bungkus semuanya, jadinya tadi 6 bungkus seperti ini ya ukurannya. Kemudian ini kita kukus sampai matang atau sekitar 25-30 menit. Ini pokoknya bikinnya tuh gampang banget dan bisa dicobain di rumah ya. Kemudian kita tutup, gunakan api sedang aja. Setelah 25 menit kita matikan. Kita siap angkat, langsung kita sajikan ya. Ini langsung kita angkat supaya uapnya itu atau tahunya itu nggak berair. Seperti ini hasilnya setelah kita angkat ya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya tuh gampang banget, rasanya juga enak, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku coba buka satu ya. Masih agak panas. Tuh, dalamnya seperti ini. Aromanya tuh enak. Rasanya juga enak. Ini bisa dicobain di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan makan. Kita taruh kotak tahunya di sini. Ini bisa ditambahkan sayuran lainnya ya, sayur bening atau sayur apa juga boleh. Ini aku akan tambahkan sayur sop di sini. Oke. Secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Ini kalau misalkan pakai sayurannya juga boleh ya. Ini pepes tahunya, kemanginya, dan juga tomat. Bismillah. Rasanya tuh enak banget, seger, dan juga bisa ditambahkan kerupuk atau misalkan tempe goreng, tahu juga boleh. Pokoknya ini wajib banget dicobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Pokoknya enak banget.